Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan Ramsyadira, saya dari kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan HAM dan memberikan salah satu contoh HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah suatu hak manusia yang dimiliki sejak lahir, dan setiap manusia mempunyai hak asasi manusia. Berikut ini adalah pengertian HAM menurut para ahli. 1. Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo, pengertian HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir ke dunia. Hak itu sifatnya universal sebab dimiliki tanpa adanya perbedaan kelamin, ras, budaya, suku, dan agama. 2. John Locke. Menurut John Locke, pengertian HAM adalah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. HAM itu sifatnya mendasar bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Jenis-jenis HAM. 1. Hak asasi pribadi atau personal right. Ini merupakan hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap individu. Beberapa contoh hak asasi pribadi diantaranya: 1. Kebebasan untuk bepergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat. 2. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat. 3. Kebebasan dalam berkumpul dan berorganisasi. Nomor 2. Hak asasi politik atau political right. Ini merupakan hak asasi yang terkait dengan kehidupan politik sekarang. Beberapa contoh hak asasi politik diantaranya: 1. Hak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. 2. Hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintahan. 3. Hak dalam mendirikan partai politik dan organisasi politik. Yang nomor 3. Hak asasi sosial budaya atau social culture right. Ini merupakan hak individu terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Beberapa contoh hak asasi sosial budaya diantaranya: 1. Hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. 2. Hak untuk mendapatkan pengajaran. Yang nomor 4, hak asasi hukum atau legal equality right. Ini adalah hak mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Beberapa contoh hak asasi hukum diantaranya: 1. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 2. Hak seseorang untuk menjadi pegawai negeri sipil. 3. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum. Yang nomor 5, hak asasi ekonomi atau property right. Ini merupakan hak masing-masing individu terkait dengan kegiatan perekonomian. Beberapa contoh hak-hak asasi ekonomi diantaranya: 1. Kebebasan dalam kegiatan jual beli, kebebasan dalam melakukan perjanjian kontrak. Yang ketiga, kebebasan dalam penyelenggaraan sewa menyewa dan hutang piutang. Yang nomor 6, hak asasi peradilan atau procedural right. Ini merupakan hak untuk mendapat perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Beberapa contoh hak-hak asasi peradilan diantaranya: 1. Hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. 2. Hak untuk mendapatkan persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Latar belakang terjadinya pelanggaran HAM. Faktor internal antara lain meliputi ego yang tinggi, kesadaran yang rendah akan pentingnya HAM, kurangnya sikap toleransi. Ego yang tinggi dapat membuat kita kehilangan akal sehat. 2. Faktor eksternal antara lain penyalahgunaan kekuatan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, serta kesenjangan sosial. Penyalahgunaan kekuasaan ini dapat kita lihat pada kasus yang sudah sangat marak di Indonesia, yaitu korupsi. Seperti yang kita tahu, yang melakukan korupsi bukanlah orang miskin atau berkekurangan, melainkan pejabat-pejabat kaya dan para pelayan masyarakat. 3. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dengan banyaknya kasus HAM yang semakin mencuat, sangat jarang terdengar bahwa para pelanggar HAM tersebut dihukum berat sesuai dengan perbuatannya. 4. Kesenjangan sosial. Di Indonesia, tingkat kesejahteraan masyarakatnya tidak sepenuhnya merata. Akibatnya sering timbul kecemburuan sosial yang berujung pada pelanggaran HAM. Tak jarang para pelaku pelanggaran HAM melakukan tindakan tersebut karena dapat kesenjangan yang begitu besar dalam masyarakat. Contoh pelanggaran HAM dengan judul pengeroyokan 19 orang
kepada seorang siswi hingga meninggal. Kronologi: seorang santri Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Padang Panjang, Sumatera Barat, inisial RA, tewas karena diduga dikeroyok 19 rekannya sesama santri. Polisi telah menetapkan 17 santri sebagai tersangka yang semuanya berstatus di bawah umur. Pengeroyokan membuat RA tak sadarkan diri. Ia lalu dibawa ke rumah sakit untuk umum daerah RSUD Padang Panjang. Namun karena kondisinya parah, kemudian dirujuk ke RSUP M. Jamil, Padang. Dilansir dari detik.com, Kapolsek X Koto Ajun Komisaris Rita Sunaria mengatakan korban dilarikan ke RSUP M. Jamil Minggu tanggal 10 bulan 2 pekan lalu. Saat itu RA langsung dirawat intensif di ruang observasi intensif ROI. Diagnosa awal, pasien mengalami gangguan pada bagian kepala dengan tingkat kesadaran 6%. Pasien diduga mengalami gegar otak dan mengalami trauma toraks atau cedera di bagian dada. Nyawa RA tak tertolong. Dia menghembuskan nafas terakhir di RSM Jamil, Padang pada Senin 18 bulan 2 kemarin. Setelah sempat tak sadarkan diri selama lebih dari 1 pekan. Latar belakang: aksi pengeroyokan ini dipicu oleh korban yang diduga sering mengambil barang milik santri lain tanpa izin. Kalbert mengatakan korban diduga beberapa kali mencuri barang milik temannya seperti ponsel, pengeras suara, dan lain-lain. Hak yang dilanggar: hak untuk hidup dan hak bebas dari penyiksaan. Opini pribadi: pelanggaran HAM yang terjadi pada santri sudah jelas mencabut hak hidup korban dan juga melanggar hak untuk bebas dari penyiksaan. Hal ini juga terjadi karena kelalaian pihak pondok pesantren, polisi, dan pihak berwenang. Sebaiknya melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pesantren tersebut agar tidak terjadi lagi pelanggaran HAM di pesantren tersebut. Analisis: seorang santri di pondok pesantren Nurul Ikhlas tewas dikeroyok 19 seniornya. Hal ini disebabkan oleh dugaan bahwa korban sering mengambil barang santri lain tanpa izin. Akibatnya RA dikeroyok oleh 19 seniornya. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran hak hidup dan kebebasan dari penyiksaan yang dilakukan oleh 19 siswa tersebut. Upaya pencegahan pelanggaran HAM. 1. Pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter bagi manusia karena itu juga merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh undang-undang. HAM lebih mudah ditegakkan karena sudah diberikan pengetahuan sejak dini dan dapat dicegah berbagai bentuk pelanggarannya. 2. Mempelajari HAM. Belajar tentang HAM serta metode penegakannya di lingkungan masyarakat membuat kita sadar akan tingginya rasa kemanusiaan dalam HAM. Belajar tentang Undang-Undang HAM agar tidak melakukan pelanggaran. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Menegakkan HAM dengan berbuat baik, bersikap ramah, jujur, adil, dan baik hati dengan sesama mencerminkan pribadi yang menjunjung tinggi HAM dan bersedia melaporkan suatu pelanggaran HAM ke pihak yang berwajib agar segera ditindak. Keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Adanya rasa bersatu dan sikap nasionalisme sesuai sila ketiga membuat setiap orang memiliki rasa yang erat satu sama lain dan saling bergandeng untuk menegakkan HAM serta melakukan hal positif yang dapat meningkatkan kesatuan antar masyarakat.